Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Bersyukur adalah sebuah pilihan. Mungkin ada di antara kita yang pernah membaca atau mendengar atau membaca artikel tentang seorang yang bernama Jane Dominic. Dia adalah pemimpin redaksi majalah terkenal di Perancis. Nah, pada tahun 95, Jane ini mengalami stroke di mana menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi lumpuh dan tidak dapat digerakkan. Satu-satunya anggota tubuh yang dapat bergerak adalah kelopak mata sebelah kiri. Itulah satu-satunya alat komunikasi yang dipakai oleh Jane untuk berkomunikasi dengan dokter, dengan perawat, dengan keluarga yang merawat dia pada waktu itu. Dan sejak saat itu ketika dia mau berkomunikasi dengan keluarganya, dia juga menuliskan dalam keadaan yang tidak enak itu, mengalami stroke. Jane menuliskan sebuah artikel yang menginspirasi banyak orang. Singkat ceritanya, mereka mungkin memakai huruf demi huruf. Jadi kalau dia setuju dengan huruf itu, dia akan berkedip. Nah, bayangkan betapa susahnya bagi Jane untuk berkomunikasi. Tetapi jadilah sebuah tulisan tentang kisah hidupnya. Bukan main, sangat-sangat menginspirasi banyak orang. Jane menuliskan artikel, bahkan menjadi sebuah buku, bahkan difilmkan pada akhirnya gitu ya, yang menginspirasi banyak orang. Betapa mengagumkan tekad dan semangat hidup daripada Jane membagikan kisah hidupnya. Ada satu kata-kata yang ditulis memornya itu bahwa aku akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini kalau aku bisa menelan ludahku sendiri. Bayangkan, menelan ludah adalah sesuatu yang sangat berbahagia bagi Jane. Bagaimana dengan kita yang bisa makan bakmi, bisa makan nasi padang, bisa makan yang enak, masih kita mengeluh dengan banyak hal yang kecil dalam hidup ini. Bapak Ibu, memang bersyukur bukan merupakan sesuatu yang gampang. Tapi kalau kita ingat, kisah hidup Jane ini menginspirasi banyak orang melalui kehidupannya, mengajari kita bagaimana kita bersyukur dalam keadaan yang tidak enak dalam hidup ini. Pasti kita menghafal 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur adalah kehendak Tuhan, tetapi Tuhan memberikan pilihan buat kita. Apakah kita mengeluh atau mengucap syukur? Bapak Ibu, banyak hal memang yang membuat kita bisa mengeluh dalam hidup ini. Kita sakit, kita menderita, kita mengalami pergumulan yang berat. Tapi tahukah kita bahwa kehendak Tuhan adalah kita mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Itu berarti dalam keadaan yang enak atau tidak enak, keadaan yang mengalami pergumulan yang berat, bahkan Jane tadi yang kita baca kisah hidupnya, keadaan yang tidak enak sekalipun, dia mengucap syukur dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita memilih untuk mengucap syukur, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin orang akan bertanya, kamu mengalami pergumulan yang berat, tapi kamu masih bisa mengucap syukur. Kamu mengalami tekanan yang berat, tapi kamu masih bisa mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur dari hal-hal yang kecil. Tidak usah tunggu hal yang besar terjadi, baru kita mengucap syukur Bapak Ibu. Mulai dari hal yang kecil, mengucap syukur. Dan itu adalah sebuah pilihan buat kita. Memilih mengucap syukur lebih indah daripada kita mengeluh dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu mengajari kami mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami mengucap syukur meskipun di tengah penderitaan, di tengah pergumulan yang berat di hari-hari ini, tapi kami mau mengucap syukur kepada Tuhan, memilih untuk mengucap syukur. Terima kasih buat firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.